Ternyata, merakit padi hibrida hanya butuh 2 galur. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, teknologi padi hibrida datang pertama kali di Indonesia menggunakan metode 3 galur. 3 tetua wajib tersedia untuk merakit dan mengembangkan F1 hibrida. Galur mandul jantan, GMJ, yang berperan sebagai tetua betina, galur pemulih kesuburan, galur restorer R, yang berfungsi menyerbuki, polinator, GMJ supaya mendapatkan F1 hibrida, dan galur pelestari, galur maintainer B, yang bertugas untuk memperbanyak benih GMJ. Seiring berjalannya waktu, perakitan padi hibrida metode 3 galur mengalami sejumlah hambatan. Keragaman genetik GMJ maupun galur R yang sempit menyebabkan tidak optimal heterosis yang didapatkan. Selain itu, prosedur benih rumit, butuh tenaga kerja dan input banyak, serta tingkat pengisian biji fluktuatif menyebabkan hibrida sulit berkembang. Di Cina, permasalahan ini menarik para peneliti untuk merakit padi hibrida dengan metode yang lebih ringkas dengan mencermati pengaruh lingkungan terutama lama penyinaran dan suhu. Pemuliaan padi hibrida metode 2 galur dimulai tahun 1981 oleh Si. Kerja keras mereka menunjukkan hasil 5 tahun kemudian dengan dilepasnya varietas sistem 2 galur yaitu Nongken 58S di Provinsi Hubei. Nongken 58S merupakan galur padi yang bersifat photoperiod sensitive genik male sterile, PGMS. Galur ini tetap steril, mandul jantan, dalam kondisi hari panjang, 13-45 jam, atau subur di bawah kondisi hari lebih pendek. Berikut ini adalah ilustrasi tentang bagaimana proses polinasi yang terjadi antara tetua betina GMJ, CMS dengan tetua jantan restorer, gen RF, yang bertindak sebagai polinator. Hasil ini menarik minat peneliti-peneliti di IRI, Jepang, Vietnam, Filipina, dan India untuk mengembangkan padi hibrida sistem 2 galur yang bersifat thermosensitive genik male sterility, TGMS. Galur padi tipe TGMS ini akan mandul pada saat suhu rata-rata lebih tinggi dan akan mengisi bila ditanam pada wilayah dengan suhu rendah. Berikut ini adalah ilustrasi tentang bagaimana proses persilangan yang terjadi pada padi hibrida sistem 2 galur yang bersifat thermosensitive genik male sterility, TGMS. Berikut ini adalah ilustrasi perbedaan metode 3 galur dan 2 galur pada perakitan padi hibrida keduanya memanfaatkan kemandulan jantan pada tetua betina yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Skema produksi benih hibrida dalam metode 3 galur bermula dari kemandulan jantan pada GMJ yang dipertahankan dengan persilangan dengan galur B, sedangkan galur B dan galur R diperbanyak dengan penyerbukan sendiri. Tanaman hibrida F1 merupakan hasil persilangan antara galur GMJ dan galur R. Skema produksi benih hibrida dengan metode 2 galur hanya membutuhkan galur EGMS dan jalur R, mandul jantan di bawah kondisi terbatas, restriktive, yaitu hari panjang, PGMS, atau suhu tinggi, TGMS, dipulihkan dalam kondisi permisif yaitu hari pendek, PGMS, atau suhu rendah, TGMS, tanpa memerlukan adanya galur B atau pelestari. PGMS dan TGMS merupakan bukti bahwa ada interaksi penyinaran, panjang hari, suhu serta keduanya yang dapat mempengaruhi perubahan sterilitas, fertilitas suatu galur. Strategi baru pemuliaan padi hibrida yang tidak melibatkan galur pelestari ini kemudian pada tahun 1987 oleh Yuan diberi nama metode 2 galur atau EGMS, Environment Genik Male Sterility. Menurut Yuan, metode 2 galur ini memperbesar peluang eksploitasi heterosis karena dapat memanfaatkan plasma nutfah lebih luas sebagai polinatornya, galur R, serta menyederhanakan prosedur pemuliaan dan produksi benih. Yuan Longping, 7 September 1930 – 22 Mei 2021, adalah seorang agronom Tiongkok yang dikenal karena mengembangkan varietas padi hibrida pertama pada tahun 1970-an. Padi hibrida telah ditanam di banyak negara di Afrika, Amerika, dan Asia. Atas kontribusinya, Yuan selalu disebut sebagai "Bapak Padi Hibrida" oleh media Tiongkok. Di daerah tropis, perbedaan panjang hari sangat kecil, sehingga peluang penggunaan galur PGMS pun kecil. Sistem TGMS lebih berpeluang berhasil dikembangkan di wilayah tropis. Perbedaan suhu pada ketinggian dan selama musim berbeda di kawasan yang sama merupakan modal untuk pengembangan padi hibrida 2 galur. Vietnam dan Filipina termasuk negara tropis yang telah berhasil mengembangkan padi hibrida metode 2 galur ini. Sistem 2 galur berbasis TGMS memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sistem 3 galur. Pertama, produksi benih hibrida tidak terlalu rumit karena TGMS tidak memerlukan galur pelestari dan benih dapat diperbanyak sendiri di bawah kondisi suhu rendah yang kondusif bagi fertilitas polen. Kedua, peluang mendapatkan heterosis yang lebih tinggi melalui pemanfaatan plasma nutfah yang ada, karena lebih banyak pilihan untuk mendapatkan galur R dari plasma nutfah tersebut. Ketiga, penggunaan GMJ pada metode 3 galur saat ini didasarkan pada satu sumber sitoplasma wild abortive, WA, yang terus menimbulkan konstanta ancaman karena efek buruk yang terkait penggunaan secara terus-menerus.
Pendekatan dua galur juga memiliki kekurangan. Fluktuasi suhu rendah karena perubahan cuaca yang ekstrim sehingga dapat memicu benih sendiri di petak produksi benih hibrida. Selain itu, fluktuasi suhu yang lebih tinggi dalam petak perbanyakan benih sendiri dapat menghasilkan hasil benih yang lebih rendah dari galur TGMS. Oleh karena itu, pemilihan lokasi yang tepat berdasarkan histori data agrometeorologi sangat penting untuk mengidentifikasi tempat yang ideal untuk produksi benih padi hibrida dan perbanyakan benih pada sistem dua galur TGMS ini.